Eternal Secret King, Chapter 101. Bab 101, menantang pagoda 10 formasi. Senior, saya ingin menantang pagoda 10 formasi. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Suzimo mendatangi yang lebih tua dan bertanya dengan hormat. Meskipun Suzimo telah tinggal di Araipik selama 3 bulan, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pagoda 10 formasi. Penatua berhenti sejenak di wajah Suzimo. Dia mengukurnya dan bertanya, kamu terlihat sangat asing. Anda bukan murid dari Araipik saya, kan? Aku dari Weapon Peak, Suzimo mengangguk. Oh. Penatua itu menjawab dengan santai. Dia melihat lencana sekte di pinggang Suzimo dan memberikannya lencana kayu, berkata dengan suara yang dalam, ambil lencana ini. Jika Anda tidak dapat memegangnya atau menemui bahaya di dalamnya, segera hancurkan lencana ini. Anda akan diangkut keluar dengan aman. Ada bahaya yang harus dihadapi di dalam pagoda 10 formasi. Suzimo sedikit terkejut. Penatua menjelaskan dengan sabar, level 1 dari pagoda 10 formasi sangat sederhana. Selama Anda menyiapkan formasi tambahan, Anda bisa mencapai level 2. Level 2 adalah formasi ilusi dan jenis ilusinya acak. Anda harus menghilangkan formasi untuk mencapai level 3. Petik 2. Level 3 adalah formasi jebakan. Setelah Anda membersihkan formasi jebakan, Anda akan dapat melihat pintu masuk ke level 4, susunan pembunuhan. Sangat berbahaya di dalam dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Jika Anda tidak bisa memecahkannya, jangan memaksakan diri. Hancurkan lencana ini. Level 5 adalah formasi kombinasi yang terdiri dari 2 formasi jebakan, ilusi, atau pembunuhan. Anda hanya dapat dianggap sebagai master formasi arai dasar setelah menghilangkan formasi. Dengan itu, kamu bisa naik ke level 6. Dengan pemahaman kasar tentang pagoda 10 formasi sekarang, Suzimo membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum memasuki pagoda. Melihat pandangan belakang Suzimo, tetua itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, jarang sekali murid Weapon Peak datang dan mencoba membersihkan pagoda 10 formasi. Aku bertanya-tanya berapa banyak level yang bisa diselesaikan pemuda itu. Mungkin 2. Suzimo, nama yang cukup familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Petik 2. Bergumam pelan, tetua itu menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada banyak murid yang menantang pagoda 10 formasi setiap hari dan dia hanya memperhatikan beberapa yang lebih menonjol dari Araipik. Pagoda 10 formasi, lantai 1. Ini adalah ruangan yang agak luas yang kosong. Lantainya agak aneh, lembut dengan sedikit elastisitas. Dikelilingi oleh 4 dinding, pintu di belakang Suzimo terbanting menutup saat dia masuk dan pintu masuk ke level 2 tidak terlihat. Suzimo berpikir sejenak dan mengerti. Pintu masuk ke level 2 hanya akan muncul jika dia meletakkan formasi tambahan di tanah. Dia tidak ragu saat aliran semangat Ki keluar dari ujung jarinya. Berjongkok, dia menggambar di tanah dengan hati-hati. Dia menggambar formasi kedap suara. Di dalam, tidak ada yang bisa mendengar suara apapun yang dibuat dari luar. Ini adalah formasi pertama yang dipelajari Suzimo dan motifnya adalah untuk mengisolasi kicau burung bangau kecil. Saat menggambar pola formasi, seseorang harus fokus dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan atau penyimpangan. Penyimpangan sekecil apapun dari pola formasi akan mengakibatkan formasi gagal yang tidak dapat diaktifkan. Ini adalah ujian kesabaran dan ketelitian seorang kultivator terhadap detail. Semakin baik mereka, semakin sempurna jadinya. Master formasi arai semuanya adalah orang-orang yang teliti. Jika pengaturan formasi dilihat sebagai permainan catur, master formasi arai akan menjadi pemainnya. Permainan catur tidak dapat diprediksi dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan kekalahan. Untuk master formasi arai, kesalahan apapun dalam pola roh mereka akan membuat upaya mereka sebelumnya sia-sia. Formasi kedap suara relatif sederhana dan polanya juga tidak rumit. Tak lama kemudian, Suzimo telah menggambar formasi di tanah. Batu roh ditempatkan di mata formasi saat bersinar terang di tanah. Formasi kedap suara diaktifkan. Retakan, retakan, retakan. Pada saat yang sama, sebuah pintu batu muncul di dinding di selatan, memperlihatkan tangga batu yang terbuat dari granit yang menuju ke level 2. Formasi kedap suara yang baru saja digambar Suzimo di tanah perlahan menghilang dan tanah kembali normal sementara batu roh yang dia tempatkan di mata memantul ke arahnya. Sungguh pengaturan yang cerdik. Terkekeh, Suzimo mengambil batu roh dan menuju ke level 2. Saat dia memasuki level 2, tubuhnya bergetar. Dia dihadapkan dengan gunung yang menjulang tinggi yang diselimuti awan dan dikelilingi oleh air dan tanaman hijau. Ada sebuah istana megah yang tampak seperti surga. Suzimo menyadari bahwa dia telah memasuki formasi ilusi. Dari level 2, kemampuan murid untuk menghilangkan formasi akan diuji. Prinsip menghilangkan formasi sederhana, seseorang harus menemukan inti formasi, juga dikenal sebagai mata formasi. Semakin tinggi tingkat formasi, semakin banyak mata formasi yang ada. Formasi kelas 1 hanya berisi 1 mata formasi. Formasi kelas 2 memiliki 2. Jika seseorang ingin menghilangkan formasi grade 2, tidak cukup hanya dengan menemukan 1 mata formasi. Mereka harus menemukan dan menghancurkan keduanya untuk menghilangkan formasi. Meski terdengar sederhana, mata formasi sulit ditemukan di dalam formasi. Ambil contoh formasi ilusi sebelum Suzimo. Mata bisa berupa sehelai rumput sederhana, awan yang melayang di atas, batu di gunung atau bahkan ikan yang berenang di sungai. Sebuah formasi berisi dunia di dalam dirinya sendiri. Jika itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka mungkin tidak dapat menemukan dan menghancurkan mata formasi di dalam dunia paralelnya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup dan usaha mereka. Namun, master formasi arai dapat menemukan mata formasi berdasarkan pemahaman mereka tentang formasi dan nyali bersamaan dengan analisis logis. Satu hal yang pasti, mata formasi pasti jauh dari biasa. Bahkan jika mereka terlihat normal, analisis yang cermat akan mengungkap keanehan mereka. Master formasi arai brilian akan memastikan untuk menyembunyikan mata formasi mereka dengan sangat hati-hati sehingga sulit untuk dideteksi. Tepat saat Suzimo memasuki level 2 dari pagoda 10 formasi, sekelompok murid dari Araipik sedang menuju ke sana. Pemimpin di antara mereka mengenakan jubah hitam, terlihat dingin dan sejuk. Matanya acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia hanya berada di level 9 Ki Condensation, dia memiliki aura superioritas. Ini adalah Zhong Wen, bakat yang diakui publik di antara murid percobaan dan jenius sekte. Dia adalah puncak Araipik dan sudah menjadi master formasi arai dasar. Dia saat ini terjebak di level 7 dari pagoda 10 formasi. Hari ini, dia datang untuk menantang pagoda 10 formasi lagi untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan level 7. Bahkan jika dia tidak bisa, dia ingin memecahkan rekor waktu bersih sebelumnya di level 6.
Mengetahui bahwa Zhong Wen ada di sini untuk menantang pagoda hari ini, banyak murid dari Araipik datang untuk menonton dan mengelilinginya. Kakak Zhong, saya berharap Anda sukses kali ini. Jadilah orang pertama dalam sejarah sekte kami yang menyelesaikan level 7. Senior Brother Zhong adalah level 9 Kirefinemen Warrior saat ini dan dia masih memiliki banyak peluang sebelum memasuki pendirian yayasan. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa menyelesaikan level 8 di masa depan. Banyak murid Araipik memujinya. Zhong Wen baru berusia 20-an. Meskipun dia tampak dewasa, dia pasti merasa gembira setelah mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa, itu adalah pencapaian yang membanggakan bagi siapapun untuk menjadi yang teratas dari salah satu dari 5 puncak. Tatapannya tertuju pada prasasti di sebelah kanan pagoda 10 formasi, kebanggaan melintas di matanya. Eternal Secret King, Chapter 102. Bab 102, 10 formasi stele. Prasasti kuno itu tebal dan berat, tingginya sekitar 10 kaki, itu disebut prasasti 10 formasi. Itu adalah signifikansi dan kehormatan yang luar biasa bagi setiap murid percobaan dari puncak etiril untuk meninggalkan nama mereka di prasasti 10 formasi. Membawa kenangan sekte etiril selama ribuan tahun, prasasti 10 formasi juga telah menyaksikan perubahan sekte selama tahun-tahun itu. Ada total 100 nama di prasasti itu, semuanya jenius sepanjang sejarah Araipik. Waktu tanpa ampun dan pembudidaya tidak terkecuali aturan itu. Banyak pembudidaya jenius dalam daftar telah meninggal dan satu-satunya jejak yang tersisa dari mereka mungkin ada di prasasti. Di belakang setiap nama adalah jumlah level yang diselesaikan serta waktu yang dibutuhkan. Semakin tinggi level yang diselesaikan, nama seseorang akan semakin maju. Bagi mereka yang berada di level yang sama, peringkat akan bergantung pada waktu yang dibutuhkan. 30 nama ganjil terbawah pada 10 formasi stele adalah murid percobaan yang telah lulus level 4. Sebagian besar nama di tengah adalah murid yang telah melewati level 5 dengan tercepat di antara mereka menggunakan 12 jam. Puluhan murid di atas adalah mereka yang telah menyelesaikan level 6. Nama Zhong Wen tepat di daftar teratas, dia adalah yang teratas di Araipik. Ada alasan bagi Zhong Wen untuk bangga dan dia pasti juga memenuhi syarat. Bagaimanapun, dia telah mengambil alih setiap jenius selama ribuan tahun sejarah Araipik, dia adalah nomor 1 sebenarnya dari Araipik. Sederet kata ditampilkan di baris pertama dari 10 formasi stele. Zhong Wen, selesaikan level 6, 11 jam. Saat itu, level 2 dari pagoda 10 formasi tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, menarik perhatian para murid Araipik. Cahaya unik milik pola formasi hanya akan bersinar jika seseorang telah menyelesaikan levelnya. Zhong Wen menyatakan dengan acuh tak acuh, tidak kusangka seseorang akan berada di sini lebih awal dariku hari ini untuk menantang pagoda. Menarik. Salam, Penatua Luo. Zhong Wen tiba di depan pagoda 10 formasi dan membungkuk sedikit kepada sesepuh di pintu masuk. Penatua Luo memandang Zhong Wen sebagai penghargaan. Kamu di sini sangat awal untuk menantang pagoda. Apakah Anda berniat untuk menyelesaikan level 7 kali ini? Ya, Zhong Wen mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saya telah belajar cukup banyak selama periode waktu ini. Bahkan jika saya tidak dapat menyelesaikan level 7, saya seharusnya dapat membuat rekor baru di prasasti 10 formasi. Apa yang disebut rekor itu tentu saja yang dia buat. Di mata Zhong Wen, tidak ada seorang pun dari 5 puncak yang bisa dibandingkan dengannya dalam formasi susunan. Yang ingin dia lakukan adalah terus-menerus menantang dirinya sendiri. Baiklah, saya akan menunggu Anda kembali dari tantangan. Penatua Luo tersenyum memberi semangat dan memberikan lencana kayu kepada Zhong Wen. Mengangguk ke banyak murid Araipik di belakangnya, Zhong Wen memasuki pagoda 10 formasi. Menantang pagoda adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Tanpa ragu, Spirit Ki merembes keluar dari jarinya dan dia mulai menggambar saat dia memasuki level 1, pilihan formasi tambahannya adalah tipe yang paling sederhana. Menantang pagoda bukan hanya ujian jumlah level yang diselesaikan, seseorang juga harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Zhong Wen secara alami tidak akan membuang waktu. Tak lama, dia selesai menggambar pola formasi. Menempatkan batu roh di mata formasi, pintu masuk ke level 2 muncul. Mengambil kembali batu rohnya, Zhong Wen bergegas naik ke level 2 dengan cepat. Mirip dengan Suzimo, Zhong Wen menemukan dirinya dipindahkan ke formasi ilusi saat dia memasuki level 2. Terlihat tenang, dia mengamati sekelilingnya dan berjalan dengan santai, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati tanah. 15 menit kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan memanggil pedang terbangnya, menusukkannya ke tanah di dekatnya. Tiba-tiba, ilusi di sekitarnya menghilang dan pintu masuk ke level 3 mulai terlihat. Zhong Wen dalam kondisi sangat baik saat dia berjalan dengan percaya diri ke level 3. Suzimo juga berada dalam formasi jebakan level 3 saat ini. Meskipun mereka berada di level yang sama, mereka berada dalam formasi yang berbeda dan tidak akan saling melihat atau mempengaruhi. Di luar pagoda 10 formasi. Ketika mereka melihat semburan cahaya yang memancar dari level 2, kerumunan itu tersentak. Senior Brother Zhong hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan 2 level. Itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan datang untuk tantangan jika dia tidak percaya diri. Semakin banyak murid percobaan berkumpul ketika mereka mendengar tentang tantangan pagoda Zhong Wen hari ini. 1 jam berlalu dan cahaya terang bersinar dari level 3. Dia meninggal. Ya, 1 jam. Itu hampir sama dengan sebelumnya. Murid-murid Araipik berdiskusi. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Senior Brother Zhong untuk level 4. Aku ingat dia mengambil 2 jam sebelumnya. Sebenarnya, level 4 tidak terlalu buruk. Lagi pula itu hanya formasi tunggal. Level 5 adalah yang paling sulit karena merupakan formasi kombinasi. Kesulitannya 2 kali lipat. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 jam lagi berlalu. Cahaya terang bersinar dari level 4. Saat para murid yang terkejut hendak berbicara, cahaya terang bersinar dari level 3. Itu menyebabkan keributan. Ada orang lain selain Senior Brother Zhong yang menantang pagoda hari ini. Beberapa murid Araipik yang datang kemudian bertanya dengan bingung. Banyak murid Araipik biasanya memilih untuk menghindari pagoda jika Zhong Wen menantangnya. Meskipun semua penantang tidak terpengaruh satu sama lain, mereka pasti akan merasakan tekanan mengetahui bahwa mereka melakukannya pada saat yang sama dengan Araipik nomor 1 dan itu akan memengaruhi kinerja mereka juga. Orang itu benar-benar berambisi ingin menantang pada saat yang sama dengan kakak senior Zhong, seseorang mengejek dengan dingin. Aku ingin tahu siapa dia. Dia pasti akan menderita di level 4. Fufu, aku akan menunggu di sini dan melihat orang itu dikeluarkan dari pagoda 10 formasi dalam keadaan menyedihkan. Banyak murid Araipik sedang menunggu untuk melihat lelucon. Terkejut, Penatua Luo menoleh untuk melihat pagoda 10 formasi saat dia mengingat seorang murid tampan berbaju hijau.
Murid puncak senjata. Sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Tetua Luo bergumam pada dirinya sendiri, tidak kusangka pemuda itu bisa menyelesaikan level 3 juga. Ya, seseorang seperti itu pasti berbakat dalam formasi. Aku bertanya-tanya mengapa dia dikirim ke Weapon Peak sejak awal. Sebenarnya, meskipun banyak murid Arai Peak, bahkan Tetua Luo tidak berharap banyak dari Suzimo. Bagi Tetua Luo, bahkan jika Suzimo bisa melewati level 3, dia pasti akan gagal di level 4. Lagi pula, level 4 adalah formasi pembunuh. Setiap langkah di dalam dipenuhi dengan bahaya. Salah langkah dan seseorang bisa kehilangan nyawanya di sana. Dalam keadaan tegang seperti itu, kebanyakan orang akan sangat bingung sehingga mereka secara naluriah akan mematahkan lencana kayu dan diangkut keluar, apalagi menenangkan diri untuk menghilangkan formasi. Untuk pemula seperti Suzimo yang belum pernah mengalami formasi pembunuhan, itu adalah level yang tidak mungkin dia selesaikan. Level 4 tidak hanya menguji pemahaman seseorang terhadap formasi, tetapi juga menguji tekad dan keberanian seseorang dalam hidup dan mati. Bagaimana seharusnya seseorang menjaga ketenangan mereka dalam situasi berbahaya untuk menganalisis formasi dengan tenang sambil mendeteksi celah di dalam, itu adalah kunci untuk menyelesaikan level 4. Namun, baik murid Arai Peak atau Penatua Luo tidak memahami Suzimo. Dibandingkan dengan malam di pegunungan Changlang, bahaya yang ditimbulkan oleh formasi pembunuhan tingkat 1 terlalu lemah untuk Suzimo. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, persepsi roh. Keadaan Arai Peak saat ini mirip dengan danau yang tenang di mana penampilan Suzimo seperti kerikil yang jatuh ke danau. Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa kerikil tidak hanya menyebabkan beberapa riak. Sebaliknya, itu akan membuat gelombang deras yang akan mengejutkan kelima puncak dan sekte. Eternal Secret King, Chapter 103. Bab 103/17 detik. Suzimo yang baru saja memasuki level 4 dari Pagoda 10 formasi tidak tahu bahwa seseorang telah menyelesaikannya sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa ada lebih banyak murid Arai Peak yang berkumpul di luar dan dia mulai mendapatkan perhatian juga. Level 4 adalah formasi pembunuhan. Di antara formasi pembunuhan adalah yang paling kuat. Jika seorang kultivator terjebak di dalamnya tanpa sarana untuk menghilangkan dan dia tidak cukup kuat, dia pasti akan mati di dalamnya. Penggarap bisa bertahan sementara melawan formasi. Namun, akan tiba saatnya mereka akan kelelahan dan pada saat itu, mereka akan dihancurkan oleh formasi. Namun, formasi pembunuhan adalah yang paling mudah untuk dihilangkan di berbagai formasi. Tujuan utama dari formasi pembunuhan adalah untuk membunuh dan menghancurkan segalanya. Seperti kata pepatah, hal-hal akan berbalik pada ekstremitas. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kehancuran total. Oleh karena itu, kekuatan hidup pasti ada di dalam kehancuran. Jika seseorang dapat menemukan kekuatan hidup, formasi pembunuhan secara alami akan dihilangkan. Tidak jauh di depan ada gunung berapi yang menyemburkan abu. Saat Suzimo diangkut, gemuruh terdengar dari gunung. Segera setelah itu, lava merah menyembur keluar dari puncak gunung berapi saat batu-batu raksasa yang menyala jatuh dari langit tanpa henti dengan cara yang menghancurkan bumi. Asap hitam yang menyesakkan memenuhi udara dan menghalangi pandangan seseorang. Seolah-olah dunia berakhir dengan kiamat. Dihadapkan dengan kehancuran yang begitu dahsyat, sebagian besar pembudidaya akan menghancurkan jimat perlindungan mereka dan lari secara naluriah, mencari tempat untuk bersembunyi dari lahar yang jatuh. Namun, itu adalah langkah yang sangat tidak bijaksana dalam kenyataan. Ini adalah formasi. Kecuali mereka menghilangkannya, pembudidaya tidak punya cara untuk melarikan diri. Itu juga berarti bahwa tidak peduli kecepatan pembudidaya, mereka tidak akan bisa lepas dari radius jatuhnya lahar di dalam formasi. Dengan ekspresi tenang, Suzimo memanggil pedang terbangnya dan melompat turun. Alih-alih mundur, dia maju. Semua tanaman di tanah terbakar hingga garing saat lahar yang menggelegak yang mengeluarkan panas terik mengalir. Dalam sekejap mata, tanah di bawah Suzimo telah berubah menjadi lautan lava merah yang hanya menyisakan bebatuan yang belum mencair. Untuk master formasi Arai lainnya, mereka harus menganalisis bagaimana cara menghilangkan formasi pembunuhan sambil menghindari kekuatannya. Namun, tidak demikian halnya dengan Suzimo. Melalui bahaya formasi pembunuhan, hanya ada satu titik di mana persepsi roh Suzimo tidak bereaksi. Itu pasti di mana celah dari formasi pembunuhan itu. Karena formasi ilusi dan jebakan hanya bertujuan untuk menyihir dan menahan alih-alih membunuh, persepsi roh Suzimo tidak ada gunanya karena dia tidak dapat merasakan bahaya apapun, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghilangkan kedua jenis formasi tersebut. Namun, persepsi rohnya bekerja dalam formasi pembunuhan, mengubah segalanya menjadi dekorasi belaka. Tak lama kemudian, Suzimo tiba di satu batu. Itu tampak biasa seperti bebatuan lain yang menonjol dari lahar dan hanya memiliki ruang untuk memuat satu orang. Namun, seseorang dapat menghindari semua bahaya dalam formasi pembunuhan hanya dengan berdiri tanpa bergerak di atas batu. Jika ada orang lain yang melihat ini, rahang mereka pasti akan terbuka lebar. Saat lahar yang deras menghujani dunia, seorang pria berbaju hijau berdiri tanpa menderita sedikit pun kerusakan. Namun, menemukan batu ini tidak cukup untuk menghalau formasi pembunuh. Lagi pula, gunung berapi itu memuntahkan terus-menerus dan Suzimo tidak tahu kapan akan berhenti, dia tidak bisa menunggu di sini selamanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia melihat ke batu yang tampaknya biasa dia berdiri dan tersenyum. Berbicara secara logis, ini seharusnya menjadi mata formasi. Namun, jika itu adalah deduksi yang salah dan formasi pembunuhan tidak dihilangkan dengan menghancurkan batu, orang yang terperangkap dalam formasi akan jatuh tepat ke dalam lahar dan terbakar menjadi garing. Master formasi Arai yang telah mengatur formasi ini memang telah banyak memikirkannya. Ini bukan hanya ujian kemampuan kultivator untuk menghilangkan, itu juga ujian keberanian mereka. Apakah Anda berani melepaskan satu-satunya garis hidup Anda? Pada kenyataannya, pola pikir Master formasi Arai sebenarnya selaras dengan cara kerja formasi pembunuhan, keduanya mengharuskan kultivator yang terperangkap untuk mencari kehidupan melalui masa-masa sulit. Tersenyum, Suzimo menginjak kakinya. Bam! Batu di bawahnya pecah dan tubuh Suzimo jatuh. Tepat saat dia akan jatuh ke lahar, segala sesuatu di sekitarnya menghilang dan kenyataan muncul sekali lagi. Pintu masuk level 5 telah muncul. Suzimo berjalan ke arahnya. Pada saat itu, di luar pagoda 10 formasi. Ketika cahaya level 4 bersinar tidak lama setelah cahaya level 3 menyala, diskusi para murid di luar terhenti. Semua orang melihat pagoda 10 formasi di dekatnya dengan mata melebar dan mulut menganga, mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan. Penatua Luo merasakannya dan melihat ke belakang. Saat dia melihat cahaya level 4 bersinar, dia juga bingung. Anak laki-laki itu telah menyelesaikan level 4. Juga, itu sangat cepat. Sepertinya hanya butuh 17 detik. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Penatua Luo saat dia mengerutkan kening.
Apa yang baru saja saya lihat? Pola formasi level 4 juga menyala. Dari saat dia melangkah ke level 4 hingga lampu bersinar, hanya butuh beberapa detik. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Siapa orang itu? Setelah hening sejenak, suara terdengar dari kerumunan saat para murid Araipik berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan nomor 1 dari Araipik, Zhong Wen, membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan level 4. Bagaimana pria itu menghilangkan formasi level 4 hanya dalam beberapa detik? Aku memahaminya. Tiba-tiba, seorang murid berseru, pasti ada 2 orang di pagoda 10 formasi selain kakak senior Zhong. Jadi, seseorang telah menyelesaikan level 3 sebelumnya dan orang lain menyelesaikan level 4. Benar, benar, pasti begitu. Murid lain mengangguk dengan marah dalam pencerahan. Ya, pasti kebetulan seseorang berhasil menyelesaikan level 4 tepat setelah orang pertama menyelesaikan level 3. Sial, itu membuatku takut. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Murid-murid Araipik sedikit santai saat kerumunan menjadi tenang. Lagi pula, banyak dari mereka yang belum bisa menghilangkan formasi level 4. Jika mereka tahu bahwa seseorang telah menyelesaikannya hanya dalam beberapa detik, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Setelah mendengar kesimpulan dari kerumunan, Penatua Luo sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan keterkejutannya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa dari pagi hingga sekarang, hanya 2 orang yang memasuki pagoda 10 formasi. Karena Zhong Wen telah menyelesaikan level 4, hanya ada 1 orang lagi yang dapat menyelesaikan level 4 dalam beberapa detik. Itu adalah murid percobaan dari Weapon Peak, Suzimo. Elder Luo berbalik dan melirik 10 formasi stele. Garis 30 lebih di bagian bawah adalah semua jenius formasi yang telah menyelesaikan level 4. Yang tercepat di antara mereka adalah Situ Boyan yang telah menghabiskan 1 jam. Bahkan jika Suzimo gagal di level 5, dia pasti akan meninggalkan tanda pada prasasti 10 formasi di atas nama Situ Boyan. Waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan level 4 adalah yang tercepat sepanjang sejarah, 17 detik. Eternal Secret King, Chapter 104. Bab 104, tingkat 6. Tepat saat Zhong Wen memasuki level 5, Suzimo juga naik. Level ini adalah ujian terakhir bagi seseorang untuk menjadi master formasi arai dasar. Formasi arai kombinasi. Bahkan di antara master formasi arai dasar, beberapa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi. Beberapa dapat menggabungkan 2, 3 atau bahkan lebih formasi menjadi 1. Formasi kombinasi level 5 terdiri dari 2 formasi ilusi, perangkap, atau pembunuhan. Alasan sulitnya antara lain karena kombinasi pola formasi sulit dibedakan, sehingga mudah salah menilai. Pada saat yang sama, kombinasi dari 2 formasi grade 1 menyiratkan bahwa ada 2 mata formasi dan meningkatkan tingkat kesulitan formasi. Meskipun formasi grade 2 juga memiliki 2 mata formasi, mereka masih lebih sulit untuk dihilangkan daripada 2 formasi grade 1 yang digabungkan menjadi 1. Alasannya sederhana, menghancurkan mata formasi setara dengan menghancurkan setengah dari formasi kombinasi. Dengan itu, separuh sisanya akan lebih mudah dihilangkan. Namun, menghancurkan mata formasi dalam formasi grade 2 tidak akan menghilangkan formasi seluruhnya. Suzimo berdiri di tempat dan merasakan sekelilingnya, langsung menyadari bahwa dia berada dalam formasi kombinasi jebakan dan ilusi. Keberuntunganku rata-rata, Suzimo bergumam pelan. Segalanya akan jauh lebih sederhana bagi Suzimo jika itu adalah formasi kombinasi dengan formasi pembunuhan. Namun, mengingat pemahamannya saat ini tentang formasi, menyelesaikan level 5 tidaklah sulit, hanya masalah waktu saja. Waktu perlahan berlalu, murid Araipik di luar pagoda 10 formasi tidak pergi. Saat ini, sebagian besar perhatian orang tidak tertuju pada Zhong Wen. Sebaliknya, mereka ingin tahu siapa orang yang membersihkan formasi level 4 itu. Saat malam menjelang, level 5 menyala. Itu pasti kakak senior Zhong. Ya, dia memecahkan rekor lain sekali lagi. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyelesaikan level 6. Para murid mulai berdiskusi sekali lagi. Dari level 6 dan seterusnya, itu adalah ujian pemahaman master formasi arai tentang formasi kelas 2. Mirip dengan level 1, level 6 hanya membutuhkan peletakan tipe tambahan dari formasi grade 2. Pola formasi grade 2 jauh lebih kompleks daripada grade 1 dan kesulitannya berlipat ganda. Kesalahan sekecil apapun akan membuat formasi gagal. Murid-murid Araipik tahu bahwa hanya 2 jam yang diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang dapat melewati level 6 atau tidak. Semua orang menunggu dengan sabar. 2 jam hampir habis dan masih belum ada tanda-tanda cahaya dari level 6. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di pintu masuk pagoda 10 formasi saat sesosok muncul. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke atas. Itu Zhong Wen. Sayang sekali, tapi aku gagal level 6. Sebenarnya, itu hal yang baik. Anda membutuhkan waktu lebih cepat untuk menyelesaikan 5 level pertama sehingga Anda telah memecahkan rekor Anda sebelumnya, kakak senior Zhong. Karena dia telah melalui formasi pembunuhan dari pagoda 10 formasi, pakaian Zhong Wen compang camping dan dia terlihat agak menyedihkan. Namun, ekspresinya masih tenang dan tegas saat dia melihat ke arah prasasti 10 formasi. Cahaya terang yang menyilaukan menyinari baris pertama prasasti 10 formasi. Nama yang tertulis masih Zhong Wen dan masih disebutkan bahwa dia telah menyelesaikan level 5. Namun, waktu yang dibutuhkan telah berubah dari 11 jam menjadi 10 jam 15 menit. Zhong Wen menghela nafas lega. Lengannya sedikit bergetar pada titik kritis dalam menyiapkan formasi kelas 2-nya. Dengan demikian, ada beberapa penyimpangan dalam pola formasinya dan usaha sebelumnya sia-sia. Namun, dia masih mendapatkan sesuatu karena memecahkan rekornya sendiri sekali lagi. Penatua Luo tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Bekerja lebih keras ketika Anda kembali dan mencoba menerobos level 6 sebelum Anda menjadi murid sekte dalam. Jangan khawatir, Penatua Luo. Level 6 tidak bisa menghentikan saya, jawab Zhong Wen dengan percaya diri. Dia percaya bahwa selama dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti, dia akan mampu melewati level 6. Menangkupkan tinjunya, Zhong Wen mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Luo dan mengangguk ke murid-murid Araipik di belakangnya sebelum berbalik untuk pergi. Dia berjalan beberapa langkah sebelum menyadari sesuatu yang aneh. Alasan mengapa para murid Araipik berkumpul adalah karena mereka ingin melihat apakah dia dapat memecahkan rekor baru. Namun, sekarang setelah dia pergi, mereka sepertinya tidak berniat pergi. Sekarang malam telah turun dan murid-murid itu tidak berusaha untuk menantang pagoda, apa yang mereka tunggu. Zhong Wen menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke wajah para murid Araipik itu. Dia menyadari bahwa setiap orang melihat pagoda 10 formasi dari waktu ke waktu seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu.
Apakah seseorang menantang pagoda? Tapi, siapa lagi selain dia yang akan menarik semua penonton untuk tantangan pagoda mereka? Sambil mengerutkan kening, Zhong Wen datang di samping seorang murid Araipik dan bertanya dengan sikap santai, "Saudara muda Wang, apa yang kalian tunggu?" Ah, murid itu agak bingung ketika dia tergagap. Ada dua orang lain yang menantang pagoda sekarang dan salah satu dari mereka berhasil melewati level 4 juga. Namun, kami tidak tahu siapa itu. Aku sedang menunggu untuk melihat siapa orang itu. Ya, itu hanya karena penasaran, murid lain tersenyum canggung. Bagaimanapun, mereka telah menemani Zhong Wen untuk tantangan pagoda pada awalnya. Karena itu, mereka secara alami merasa agak malu karena mereka masih tetap memperhatikan orang lain meskipun Zhong Wen ingin pergi. Ekspresi Zhong Wen rileks saat dia terkekeh dan melambai. Baiklah, karena aku tidak punya apa-apa, aku akan menunggu dan melihat juga. Saat dia mengatakan itu, level 5 menyala. Kerumunan gempar. Dia menyelesaikan level 5, itu cukup untuk meninggalkan nama di prasasti 10 formasi. Luar biasa, siapa orang itu? Ketika dia mendengar diskusi orang banyak, ekspresi Zhong Wen menjadi serius. Meskipun dia tahu bahwa pola formasi tingkat 2 jauh lebih kompleks dan orang ini tidak akan dapat menyelesaikan level 6, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman. Rasanya statusnya terancam. Tatapan Penatua Luo bertahan lama di level 5. Di mana lelaki tua lusuh itu menemukan harta karun ini, untuk berpikir bahwa dia adalah seorang jenius formasi susunan. Namun, bagaimana dia bisa membersihkan formasi pembunuhan hanya dalam 17 detik? Mungkinkah mata formasi muncul tepat di samping pemuda itu? Apakah itu keberuntungan? Penatua Luo mengerutkan kening sambil berpikir. Murid-murid Araipik yang sudah tidak berniat pergi bahkan lebih bertekad untuk tetap tinggal setelah melihat orang misterius itu menyelesaikan level 5. Level 6 adalah tes keterampilan formasi kelas 2. Hasil akan ditentukan dalam waktu 2 jam. Tak satu pun dari mereka keberatan menunggu 2 jam lagi. Malam semakin gelap. Setelah menghabiskan sepanjang hari menunggu di depan pagoda 10 formasi, bahkan prajurit penyempurnaan Qi menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 1 jam telah berlalu. Ini akan segera terjadi. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Tepat setelah murid itu berbicara, cahaya terang bersinar dari level 6 dan menerangi langit malam. Kesunyian. Ratusan murid Araipik mengangkat kepala mereka dan menyaksikan dengan mulut ternganga, bahkan lupa bernapas sejenak. Ekspresi semua orang membeku. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks, kaget, bingung, takjub, terkejut. Hanya dalam 1 jam, Su Zimo telah menyelesaikan level 6. Penatua Luo berlari tegak dan melihat cahaya pola formasi yang bersinar di level 6, meratap secara internal. Sialan, sial. Seorang jenius formasi sejati telah muncul di sekte kami. Eternal Secret King, Chapter 105. Bab 105, Arus Bawah Turbulen. Rekor baru untuk pagoda 10 formasi lahir. Itu sangat tiba-tiba, tidak terduga dan mengejutkan. Ini seharusnya menjadi hari paling biasa di Araipik. Namun, semuanya berubah saat level 6 menyala. Lahirnya rekor baru juga menyiratkan bahwa Zhong Wen dicopot dari status nomor 1 di Araipik mulai saat ini. Banyak murid Araipik menoleh untuk melihat Zhong Wen tanpa sadar. Ekspresinya sangat jelek saat dia menatap tajam ke level 6. Karena dia mencengkeram tinjunya begitu erat, kedua lengannya menggigil karena marah. Semua orang bisa lebih atau kurang berempati dengan bagaimana perasaan Zhong Wen saat ini karena pasti ada pandangan kasihan di tatapan mereka. Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan bahkan untuk orang lain di posisi Zhong Wen. Menutup matanya untuk waktu yang lama, Zhong Wen menghela napas dalam-dalam. Pada saat dia membuka matanya sekali lagi, tatapannya bersinar dengan keyakinan baru. Saat itu, Penatua Luo mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk dapat keluar dari trauma seperti itu dengan cepat berarti Zhong Wen memiliki karakter yang baik, pencapaiannya di masa depan juga tidak akan buruk. Sangat baik, akhirnya ada seseorang yang bisa memberi saya tekanan. Sambil tersenyum, Zhong Wen bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sejak aku mengalami perasaan ini. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, penampilan Anda akan mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. Dengan mengatakan itu, Zhong Wen melihat pagoda 10 formasi sekali lagi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Banyak murid Araipik mengerti bahwa tidak lama lagi, Zhong Wen akan kembali untuk menantang pagoda 10 formasi sekali lagi. Pada saat itu, puncak arai nomor 1 akan ditentukan oleh orang yang menyelesaikan level 6 dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan setelah kepergian Zhong Wen, banyak murid Araipik tidak berniat pergi. Semua orang semakin penasaran untuk melihat siapa orang misterius yang menantang pagoda itu. Pikiran tentang penantang yang menyelesaikan level 7 tidak terlintas di benak semua orang. Dari kelihatannya, tidak lama kemudian orang itu dikirim keluar. Namun, waktu terus berlalu dan sang penantang belum juga muncul. Seolah-olah dia berada di dalam pagoda 10 formasi secara diam-diam. Malam berlalu begitu saja. Matahari pagi terbit dan banyak murid Araipik sebelum pagoda 10 formasi mengantuk setelah terjaga sepanjang malam. Dengan santai, mereka meregangkan tubuh mereka dan mengumpulkan semangat mereka. Apa yang dilakukan orang itu di dalam? Dia harus keluar jika dia tidak bisa melanjutkan. Kenapa dia lama sekali? Aku tidak tahu tapi aku tidak tahan lagi. Aku harus kembali dan beristirahat. Seorang murid yang lelah menggelengkan kepalanya, tidak berniat membuang waktu lagi di sini. Ya, aku juga akan kembali. Bagaimanapun, orang ini pasti akan meninggalkan namanya di 10 formasi stele setelah menyelesaikan level 6. Saya akan melihat siapa dia saat itu, kata murid lain. Saat itu, seseorang melesat ke arah mereka dengan pedang terbang. Ketika orang itu mendekat, semua orang memusatkan perhatian mereka, Zhong Wen yang pergi malam sebelumnya. Dia kembali setelah 1 malam. Orang bisa membayangkan bagaimana dia menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk meneliti formasi tingkat 2 daripada tidur malam sebelumnya. Sesampainya di depan Penatua Luo, Zhong Wen menyatakan dengan dalam, Penatua, saya ingin menantang pagoda 10 formasi. Sangat baik, Penatua Luo menganggukkan kepalanya dan memberikan lencana kayu kepada Zhong Wen. Setelah menerimanya, Zhong Wen berbalik dan memasuki pagoda 10 formasi. Setelah melihat itu, para murid yang berencana untuk pergi menjadi ragu. Mungkin kita bisa menunggu 1 hari lagi untuk melihat apakah kakak senior Zhong dapat mengalahkan orang itu dan merebut kembali tempat pertama di prasasti 10 formasi. Cukup adil, mari kita tunggu 1 hari lagi. Para murid akhirnya kehilangan rasa ingin tahu mereka dan memilih untuk tetap tinggal. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi telah berlalu dan hari sudah senja. Sang penantang belum muncul. Adapun Zhong Wen, dia berada di level 6 sekali lagi. Setelah beberapa saat, level 6 menyala dan semua orang terkejut. Dia membersihkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan senior Brother Zhong?
Lebih dari 1 jam, itu berarti dia masih kalah. Ya, sedikit. Banyak murid Araipik menghela nafas. Tak lama kemudian, Zhongwen dikirim keluar dari pagoda 10 formasi dan dia melirik pagoda 10 formasi. Baris pertama dari 10 formasi stele bersinar terang. Meskipun itu masih namanya, kata-kata di belakangnya telah berubah. Zhongwen, selesaikan level 6, 1 jam 15 menit. Melihat prasasti 10 formasi, Zhongwen mengerutkan kening dan bertanya ke sekeliling, orang itu belum keluar. Itu benar, salah satu murid menguap dan menjawab dengan lesu. Catatan pada prasasti 10 formasi hanya akan diperbarui ketika penantang meninggalkan pagoda 10 formasi. Orang misterius yang telah menyelesaikan level 6 itu hanya membutuhkan waktu 1 jam, lebih cepat dari Zhongwen. Namun, agar nama Zhongwen tetap berada di prasasti 10 formasi, itu berarti penantangnya masih berada di dalam pagoda 10 formasi. Orang itu sudah bertahan begitu lama di level 7. Zhongwen mengejek dengan dingin di dalam hati, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Melihat sekali lagi pada prasasti 10 formasi, Zhongwen pergi. Perbedaan antara keduanya tidak besar hanya dalam 15 menit. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melampaui penantang itu selama tantangan berikutnya dari pagoda 10 formasi. Banyak murid Araipik tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memilih untuk kembali dan beristirahat di malam hari sebelum kembali keesokan paginya. Beberapa murid yang tidak mau menyerah tetap menunggu, bertekad menyaksikan orang yang membuat rekor baru. 1 malam lagi berlalu. Saat ini, para murid yang sedang menunggu di luar pagoda 10 formasi sedang dalam kekacauan. Beberapa dari mereka tertidur sementara yang lain akan membuka mata dan melihat ke arah pagoda 10 formasi dengan mengantuk dari waktu ke waktu. Tidak ada aktivitas di pagoda 10 formasi sepanjang malam. Sang penantang belum muncul. Murid yang tidak sabar telah bertanya kepada Tetua Luo tentang siapa orang itu dan apakah dia masih berada di dalam pagoda 10 formasi. Namun, Penatua Luo hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengungkapkan identitas orang tersebut, hanya menyatakan bahwa orang tersebut masih ada di dalam. Itu aneh. Bagaimana orang itu belum keluar? Dia sudah menghabiskan 2 malam penuh di level 7. Kami sudah lelah hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Sulit membayangkan bagaimana orang itu akan bertahan hidup sambil menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan formasi. Saat itu, seorang murid tiba-tiba berkomentar, tunggu, bukankah ada 2 orang lain di pagoda 10 formasi selain kakak senior Zong? Mengapa orang lain belum keluar? Tiba-tiba, diskusi menjadi tenang saat mata semua orang berkedip bingung seolah-olah mereka baru saja mengingat sesuatu yang menakutkan. Kehadiran 2 orang di pagoda 10 formasi hanyalah spekulasi mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak percaya bahwa seseorang akan mampu melewati formasi pembunuhan level 4 dalam waktu sesingkat itu. Tapi sekarang, ada kemungkinan yang lebih realistis. Hanya ada 1 orang di dalam pagoda 10 formasi. Orang itu benar-benar membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikan level 4. Itu adalah orang yang sama yang membuat rekor baru. Suasana di depan pagoda 10 formasi kaku karena tidak ada yang berbicara, seolah-olah lengan tak terlihat telah mencekik mereka hingga tercekik. Saat itu, Zhongwen tiba sekali lagi. Dia memasuki pagoda 10 formasi lagi, bertekad memecahkan rekor penantang misterius. Ini sudah pagi hari ketiga. Dalam 3 hari terakhir, peristiwa di Araipik berangsur-angsur menyebar di antara 5 puncak. Arus bawah yang bergejolak mengalir di bawah permukaan danau yang tenang, siap meledak kapan saja.